it in half an hour. Honestly, can't wait to be a part of your... Hide and seek? Are we really gonna play that? What the hell is that? Before sunrise, something very bad will... You're just another secretary. No, I'm sorry. I'm sorry. Count. Good luck. Bagaimana jika malam pernikahan berubah menjadi malam pembantaian? Dalam Ready or Not, Grace mengira dirinya hanya menikah ke dalam keluarga kaya biasa. Tetapi tak lama setelah mengucap janji suci, ia dipaksa ikut dalam tradisi keluarga. Sebuah permainan petak umpet mematikan. Tanpa tahu bahwa kartu yang ia tarik akan mengubah hidupnya selamanya. Grace harus bersembunyi dari keluarga barunya yang siap memburunya demi sebuah kepercayaan kuno. Dibalut dalam gaun pengantin yang robek dan darah yang mengering, ia bukan lagi pengantin baru. Ia adalah penyintas dalam malam yang penuh kebohongan, kutukan, dan pertumpahan darah. Film ini bukan sekadar horor, tapi juga sindiran tajam terhadap tradisi, kelas sosial, dan arti sebenarnya dari keluarga. Film dibuka dengan dua bersaudara, Daniel dan Alex Ledomas, yang berlari ketakutan di lorong-lorong sebuah rumah besar. Daniel menyembunyikan Alex di dalam lemari tepat saat seorang pria dengan setelan pengantin memohon pertolongan. Namun, alih-alih menolong, Daniel berteriak memanggil keluarganya. Keluarga Ledomas pun masuk ruangan dan memanah pria itu, sementara sang pengantin wanita yang bernama Helen memohon agar mereka berhenti. Pria tersebut lalu diseret pergi, dan Helen berusaha menenangkan diri, seolah menerima takdir yang harus ia jalani. 30 tahun kemudian, kita melihat Grace sedang mengenakan gaun pengantin di kamar Alex Ledomas. Hari ini ia akan menikah dengan Alex. Meskipun keluarga Alex tampak tidak menyukainya, karena mengira Grace hanya mengincar harta, Grace yang tulus mencintai Alex sangat bersemangat menjadi bagian dari keluarga itu. Sebelum pernikahan, Alex dengan serius mengatakan bahwa masih ada waktu jika Grace ingin membatalkannya. Namun Grace meyakinkannya dengan ciuman, menandakan bahwa ia mantap dengan keputusannya. Pernikahan pun berlangsung di halaman, diiringi sesi foto pernikahan. Di sini kita diperkenalkan dengan anggota keluarga Ledomas yang aneh, yaitu Bibi Helen yang menyeramkan, Daniel sang kakak lelaki yang sarkastis, istrinya yang angkuh bernama Charity, ayah yang bosi bernama Tony, dan ibu yang lembut bernama Becky. Kita juga bertemu saudari Alex yang bernama Emily, yang kecanduan narkoba, suaminya Fitch yang oportunis, dan dua anak mereka. Malam hari setelah pesta pernikahan, Grace dan Alex hendak menghabiskan malam pertama mereka di kamar. Namun, Bibi Helen datang dan mengatakan bahwa keluarga sedang menunggu. Alex menjelaskan kepada Grace bahwa sudah menjadi tradisi keluarga Ledomas untuk memainkan sebuah permainan tengah malam sebagai bentuk penyambutan anggota keluarga baru. Sebuah penghormatan terhadap perusahaan keluarga mereka yang bergerak di bidang permainan papan. Grace yang masih semangat turun ke ruang musik. Di sana, ibu Alex memintanya untuk meyakinkan Alex agar tetap bersama keluarga dan meneruskan warisan sebagai pewaris utama. Grace kebingungan tapi tetap mengiyakan. Mereka lalu menuju ruang permainan. Di sini, Tony menjelaskan sejarah keluarga mereka, bahwa leluhur mereka, Victor Ledomas, pernah bertemu dengan seorang pria misterius bernama Mr. Lebail yang memberikan sebuah kotak magis. Sejak saat itu, kekayaan keluarga meningkat pesat. Sebagai penghormatan, setiap anggota baru yang masuk keluarga harus menarik satu kartu dari kotak tersebut dan memainkan permainan yang tertulis di sana. Grace pun menarik sebuah kartu. Saat ia membacanya, ruangan menjadi hening. Di kartu itu tertulis kalimat petak umpet. Grace yang mengira ini permainan biasa, diminta untuk bersembunyi sementara keluarga mulai menghitung sampai 100. Ia tak tahu bahwa permainan ini sebenarnya adalah upacara pengorbanan. Mereka percaya bahwa jika Grace tidak dibunuh sebelum matahari terbit, seluruh keluarga akan binasa. Grace bersembunyi di dalam dumbwaiter, sedangkan keluarga, kecuali Alex, mulai bersenjata lengkap dengan alat-alat kuno. Alex tetap di ruang permainan, dijaga oleh Charity, namun ia menyelinap keluar melalui lorong rahasia.
Grace yang bosan menunggu, keluar dari persembunyian dan bertemu dengan pelayan yang mencari anak Emily yang kabur dari tempat tidur. Tiba-tiba, Emily muncul dan menembak si pelayan, membuat Grace sangat terkejut. Alex segera menarik Grace ke tempat aman dan menjelaskan bahwa kartu yang ia dapatkan adalah satu-satunya kartu buruk dalam kotak. Keluarga yakin bahwa mereka harus membunuh Grace sebelum fajar agar tidak mati. Alex berkata bahwa ia tak menyangka Grace akan mendapat kartu itu. Ia menyuruh Grace lari ke dapur, sementara ia ke ruang keamanan untuk membuka semua pintu. Grace merobek gaun pengantinnya agar lebih mudah bergerak. Namun, semua pintu dan jendela terkunci. Ia berpapasan dengan Daniel, yang mengatakan tidak ingin menyakitinya, tapi tetap akan memanggil yang lain. Grace lari dan Daniel mulai menghitung, seolah-olah ia tetap mengikuti aturan. Emily kembali menembak dan kembali membunuh seorang pelayan karena kesalahan. Ibu Alex menyarankan mereka menggunakan kamera keamanan saja, meski itu melanggar tradisi. Sementara itu, Grace berhasil mengambil shotgun dari ruang permainan dan menunggu Alex membuka pintu dari ruang kontrol. Sayangnya senapan itu hanya pajangan dan tidak berfungsi. Ia memukul kepala butler dengan teko dan kabur. Alex berhasil merusak sistem keamanan sebelum tertangkap dan diborgol oleh keluarganya. Sementara itu, Grace yang kabur ke gudang, bertemu dengan anak Emily bernama Georgie, yang malah menembaknya. Karena panik, ia meninju anak itu hingga pingsan, lalu jatuh ke lubang berisi mayat-mayat busuk. Ia memanjat keluar meski tangannya terluka dan terkena paku. Di sisi lain, Charity melihatnya tapi tembakannya meleset. Grace akhirnya berhasil keluar ke jalan dan mencoba menghentikan mobil lewat. Sayangnya, mobil itu justru kabur begitu saja. Ia lalu mencuri mobil milik butler dan menghubungi layanan darurat. Polisi dihubungi, namun mobil itu dimatikan dari jarak jauh karena dilaporkan dicuri. Grace kembali dikejar butler, disuntik bius dan diculik. Namun ia berhasil membebaskan diri saat di dalam mobil dan menyebabkan kecelakaan. Daniel menemukan Grace, tapi mengaku terlalu lemah untuk melawan keluarganya. Ia memukul Grace hingga pingsan, namun aksinya diam-diam diawasi oleh ayahnya yang ingin menguji kesetiaannya. Di kamar, Alex menolak bujukan ibunya untuk bergabung dengan keluarga, dan menyatakan bahwa Grace jauh lebih baik dari mereka. Grace terbangun dalam keadaan terikat di meja makan, di tengah ritual pemanggilan Mr. LeBail. Saat Tony hendak membunuhnya, seluruh keluarga tiba-tiba muntah darah. Daniel ternyata meracuni mereka. Ia membebaskan Grace, tapi kemudian ditembak oleh istrinya sendiri yang bukan lain adalah Charity. Grace melawan dan berhasil mengalahkan Charity. Ia kemudian menghajar Tony dengan lentera dan membakarnya lalu kabur. Alex menemukan Daniel yang sekarat dan menangis di sisinya. Sementara itu, Grace bertarung dengan Becky yaitu ibu Alex, dan membunuhnya dengan brutal. Alex datang dan melihat ibunya mati. Dalam kesedihan dan amarah, ia memutuskan bergabung kembali dengan keluarganya dan mencoba membunuh Grace sendiri. Mereka kembali menahan Grace untuk menyelesaikan ritual. Namun cahaya pagi mulai masuk ke ruangan. Semua keluarga menjerit ketakutan, tapi tidak ada yang terjadi. Hingga Bibi Helen mengambil kapak dan meledak. Satu persatu, anggota keluarga meledak secara spontan, membuktikan bahwa kutukan itu nyata.
Grace tertawa histeris di tengah kehancuran itu. Sementara Alex yang selamat, mencoba mendekatinya. Tapi Grace dengan dingin menyatakan ingin bercerai. Sosok samar Mr. Lee Bail muncul sesaat di meja makan, lalu menghilang. Dengan tubuh berlumuran darah dan luka, Grace berjalan keluar dari rumah yang terbakar dan menyalakan rokok di teras depan. Dan di saat yang sama para petugas polisi datang.